Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2105 Chapter 2105 Jalan menuju tingkat 3. Quest legendaris yang lebih rendah. Si Feng tercengang saat melihat pemberitahuan sistem. Sejauh yang dia bisa ingat, pencarian untuk menghubungkan rumah lelang NPC ke kota persekutuan baru saja mendekati peringkat epik. Meskipun sedikit lebih sulit untuk diselesaikan, pencarian seharusnya tidak lebih sulit daripada quest tim epik. Dia belum pernah mendengar tentang versi peringkat legendaris inferior. Meskipun hanya ada satu peringkat antara quest legendaris inferior dan quest epik, perbedaan kesulitan sebenarnya sangat besar. Ini seperti perbedaan antara ahli puncak dan puncak. Bahkan ahli puncak akan menghadapi risiko ekstrim saat menyelesaikan quest legendaris inferior, dan itu dengan dukungan kekuatan super. Tanpa kekuatan super di belakang mereka, menyelesaikan quest legendaris inferior akan membutuhkan keberuntungan yang menantang surga. Selama momen syok singkat si Feng, dia menerima pemberitahuan sistem lain. Sistem, selamat. Anda adalah pemain pertama yang mengaktifkan jalan menuju kemakmuran di domain dewa. Tidak akan ada penalti jika gagal dalam misi. Setelah misi selesai, Anda akan mendapatkan tambahan desain konstruksi puncak atau pesanan promosi kota emas. Sebuah desain konstruksi puncak atau pesanan promosi kota emas. Si Feng mulai bersemangat saat membaca pemberitahuan kedua ini. Baik desain konstruksi puncak dan perintah promosi kota emas sangat sulit diperoleh di domain dewa. Salah satu dari item ini semudah item legendaris terfragmentasi. Setiap konstruksi puncak dapat dengan mudah menarik banyak pemain, meningkatkan popularitas kota. Konstruksi puncak juga diperlukan untuk mempromosikan kota lanjut menjadi kota utama. Kota persekutuan hanya bisa benar-benar menjadi markas utama persekutuan setelah menjadi kota utama, yang bahkan akan sulit dikalahkan oleh setiap pemain tingkat 5. Untuk menghancurkan kota utama, seseorang akan membutuhkan sekelompok pemain tingkat 5 atau pemain tingkat dewa tingkat 6. Ini juga mengapa hanya guild dengan kota utama yang dianggap sebagai guild kelas 1 sejati. Guild kelas 1 umumnya memiliki cukup banyak pemain tier 5 di bawah komandonya, dan dengan keunggulan di tanah air, para pemain tier 5 ini dapat menunjukkan kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada pemain tier 5 biasa. Oleh karena itu, bahkan berbagai negara adidaya telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk menghancurkan kota utama persekutuan kelas 1 di masa lalu. Beberapa negara adidaya bahkan telah menghabiskan 2 atau 3 bulan mencoba menghancurkan kota utama persekutuan kelas 1. Adapun perintah promosi kota emas, memungkinkan pemain untuk mempromosikan kota tingkat lanjut ke kota dasar tanpa syarat. Setiap negara adidaya bermimpi untuk memimpin kota dasar pada tahap permainan ini. Basic City tidak hanya akan memberikan sumber pendapatan yang stabil, tetapi juga akan memungkinkan negara adidaya yang berkuasa untuk mengontrol lebih banyak wilayah. Pada saat yang sama, Basic City adalah dasar untuk bertahan hidup di peta netral level 100+. Domain God memiliki banyak peta netral level 100+, dan setiap peta memiliki karakteristik dan sumber dayanya sendiri. Menempati salah satu peta netral ini pasti akan menguntungkan anggota persekutuan karena mereka semakin kuat. Kekuatan domain dewa saat ini sangat membutuhkan desain konstruksi puncak dan perintah promosi kota emas. Meskipun masih perlu waktu sebelum pemain mencapai level 100, banyak yang harus dilakukan sebelum mereka dapat menjelajahi peta netral level 100. Banyak kekuatan di masa lalu baru mulai bersiap setelah pemain mencapai level 90, dan saat itu sudah terlambat. Idealnya, kekuatan harus bersiap untuk menjelajahi peta netral level 100 begitu pemain mencapai level 80. Pemain akan membutuhkan ramuan dan item yang akan membantu melawan lingkungan keras yang akan ditemui pemain di peta netral, misalnya. Untuk mengumpulkan ramuan dan item ini, berbagai kekuatan perlu meningkatkan standar pemain gaya hidup mereka. Mereka juga perlu leveling untuk resep dan desain. Jika suatu kekuatan baru mulai mempersiapkan ekspansi ini setelah pemain mencapai level 90, itu tidak akan siap pada waktunya, dan negara adidaya tidak terkecuali. Perkembangannya di peta netral level 100 akan mandek, dan proses menaikkan pemain ahli ke tingkat 3 akan terpengaruh. Fondasi Zero Wing masih rapuh. Oleh karena itu, si Feng perlu bersiap untuk menjelajahi peta netral level 100 sesegera mungkin. Lagi pula, setelah mencapai tingkat 2, pemain akan membutuhkan jumlah waktu yang sama untuk setiap naik level sebelum level 100.
Sepertinya kecepatan leveling pemain menurun saat mereka mencapai level yang lebih tinggi karena peningkatan pertemuan PvP, yang, pada gilirannya, mengakibatkan lebih banyak kematian dari yang seharusnya. Selain itu, senjata dan peralatan tingkat atas menjadi lebih sulit diperoleh. Berpikir sampai saat ini, si Feng segera membuka perkamen yang diberikan Weisman padanya. Perkamen itu mencantumkan semua persyaratan yang harus dia penuhi. Begitu dia memenuhi persyaratan ini, rumah lelang kota Sungai Putih akan terhubung dengan rumah lelang di kota Hutan Batu. Seperti yang diharapkan dari kues legendaris inferior. Kondisi ini tidak masuk akal. Si Feng mengerutkan kening saat dia membaca perkamen itu. Sederhananya, dia perlu mendapatkan 100 unit Seven Luminaris Crystal dan menyelesaikan satu hero dengan peringkat Crusade Quest. Meskipun pencarian hanya memiliki dua syarat, memenuhi keduanya bahkan akan menjadi tantangan bagi berbagai negara adidaya. Berbagai negara adidaya kemungkinan besar bahkan tidak tahu apa itu hero Crusade Quest. Kues Perang Salib Pahlawan juga dikenal sebagai kues Perang Salib Kerajaan. Bahkan seluruh kerajaan akan berjuang untuk menyelesaikan misi seperti itu, jadi mereka biasanya ditugaskan melalui asosiasi petualang. Di masa lalu, bahkan berbagai negara adidaya telah mempertimbangkan mimpi buruk mutlak hero Crusade Quest. Di masa lalu, guild kelas 1 tidak berdaya dalam hal kues Perang Salib Pahlawan, dan berbagai negara adidaya telah mengorbankan puluhan ribu pemain ahli untuk menyelesaikannya. Bahkan ahli puncak telah meninggal beberapa kali selama pencarian. Sekarang, sistem ingin dia menyelesaikan satu misi hanya untuk menghubungkan dua rumah lelang. Mendapatkan 100 unit Seven Luminaris Crystal tidak terlalu sulit bagi si Feng. Bagaimanapun, Zero Wing sudah mulai menjelajahi menara waktu. Sejauh ini, guild telah mengumpulkan lebih dari 50 unit Seven Luminaris Crystal. Jika dia mengirim Kola dan anggota pasukan utama lainnya ke menara, memperoleh sisa dari 7 kristal terkemuka yang dibutuhkan tidak akan terlalu sulit. Hero Crusade Quest adalah masalah sebenarnya. Ouroboros pernah menerima misi Perang Salib Pahlawan ketika pemain berada di sekitar level 70. Target mereka adalah penguasa api di tanah rahasia kuno. Saya mungkin bisa mencobanya. Setelah memikirkan masalah ini, si Feng mengingat kues Perang Salib Pahlawan di kerajaan Star Moon selama kehidupan sebelumnya. Dari mereka yang bisa dia ingat, satu-satunya yang dia yakin bisa diselesaikan oleh Zero Wing adalah Perang Salib melawan penguasa api. Meskipun Ouroboros gagal mengalahkan penguasa api, alasan utama kekalahannya adalah fire resistance yang tidak mencukupi. Anggota Ouroboros sama sekali tidak mampu menahan serangan penguasa api. Kekuatan super asing telah tiba untuk memburu bos hanya setelah pemain mencapai level 100. Pencapaian tersebut telah memicu keributan besar di kerajaan Star Moon pada saat itu. Pemain hanya bisa menyelesaikan hero Crusade Quest sekali, dan setelah selesai, itu akan menghilang dari domain God selamanya. Selama guild menyelesaikan hero Crusade Quest, guild tersebut akan mendapatkan popularitas guild dalam jumlah yang signifikan, yang akan menarik lebih banyak bangsawan NPC dan bahkan royalti untuk melakukan quest. Sebuah persekutuan bahkan bisa mendapatkan tindakan yang sesuai untuk menjadi penguasa wilayah, meskipun mencoba untuk mencapai peringkat itu sangatlah sulit. Setelah mempertimbangkan masalah ini sejenak, si Feng memutuskan untuk memburu penguasa api. Kekuatan lain mungkin merasa kesulitan untuk mengumpulkan resistensi api yang cukup untuk menyerang penguasa api, tetapi itu bukan masalah bagi si Feng dan persekutuannya. Dia sudah menyerbu Flame Demon King dan mendapatkan Flame Demon's Crown, bagian dari Fire Resistance Equipment tingkat atas. Selanjutnya, Zero Wing jauh lebih kuat dari Ouroboros sebelumnya. Dengan bantuan Master Fire Resistance ramuan, menyerang Lord of Fire pasti mungkin dilakukan oleh guild. Saat si Feng meninggalkan balai kota dan hendak menuju ke persekutuan perdagangan cahaya lilin untuk mempersiapkan kues perang salib, Aquaros menghubunginya. Guild Leader, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, Starling bergerak dan mengundang setiap anggota inti di persekutuan kita untuk bergabung. Itu menawarkan kami 3 kali lipat dari apa yang dibayar Zero Wing, dan itu telah memburu sekelompok pemain gaya hidup tingkat lanjut dari Candlelight. Starling telah mulai menjual senjata dan peralatan untuk Kret menyebabkan penjualan kami anjlok, aku harus buru-buru melaporkan. Semua orang di persekutuan membicarakannya. Kurasa Starling akhirnya menyerah dan mencoba menekan kita dengan kekuatan finansialnya. Si Feng tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kamu bisa tertawa di saat seperti ini, Guild Leader? Kami sudah ketat pada kredit. Sekarang Starling mencoba menyabot kami, banyak anggota persekutuan semakin khawatir. Jika orang-orang kita mulai meninggalkan persekutuan, perkembangan kita kemungkinan besar akan mandek, kata Aquaros, jengkel dengan reaksi si Feng.
Saya mengerti. Beritahu Melankolik dan Yulan, beritahu mereka untuk menurunkan harga kami di kerajaan malam gelap dan membeli bahan khusus kerajaan dengan harga tinggi. Karena Starling ingin menimbulkan masalah di Star Moon Kingdom, kami akan melakukan hal yang sama di kerajaan malam gelap. Si Feng dengan tenang memutuskan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2106. Chapter 2106. Otoritas tingkat lanjut Aquaros tercengang saat mendengar perintah si Feng. Guild Leader, apakah kita benar-benar melakukan ini? Aquaros buru-buru bertanya setelah tersadar dari kebingungannya. Kami kekurangan koin dan kredit sekarang karena perkembangan persekutuan. Aku khawatir kita tidak akan bertahan lebih dari 2 hari jika kita melalui ini. Zero Wing telah mengamankan rumah lelang kota Sungai Putih, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan persekutuan, tetapi pertempuran itu juga sangat meningkatkan ketenaran persekutuan, yang telah menarik lebih banyak rekrutan dan meningkatkan jumlah anggota persekutuan. Secara keseluruhan, dana persekutuan masih tipis. Sementara itu, perang harga skala besar tidak akan membuahkan hasil dengan cepat. Itu bahkan bisa menjadi bumerang bagi Zero Wing. Starling adalah lawannya kali ini, dan negara adidaya tersebut memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Selain itu, Zero Wing akan menyerang kandang Starling. Bahkan ketika pundi-pundi Zero Wing telah meluap, itu masih belum cocok untuk Starling. Bahkan negara adidaya seperti Unyilding Soul atau Crimson Emperor berani terlibat dalam perang finansial melawan Starling. Berapa banyak koin yang bisa kita hemat setiap hari setelah memasukkan pendapatan dari rumah lelang White River City? Si Feng bertanya. Setelah mengurangi pengeluaran yang diperlukan persekutuan dan termasuk dana yang kita miliki, kita seharusnya bisa menghemat sekitar 35.000 emas per hari, kata Aquaros dengan senyum pahit. Tidak diragukan lagi, 35.000 emas adalah jumlah yang sangat besar bagi persekutuan kelas 1 saat ini. Banyak dari mereka yang bermimpi menabung begitu banyak dalam 1 hari. Saat guild terus berkembang, mereka menghadapi lebih banyak pengeluaran yang diperlukan. Mencoba mengobarkan perang harga melawan negara adidaya di wilayah asalnya hanya dengan 35.000 emas per hari adalah lelucon. Uang itu akan hilang paling lama dalam 2 hari. Bahkan jika Zero Wing menghasilkan lebih banyak pendapatan setiap hari, persekutuan hanya mampu mempertahankan serangan keuangannya selama sekitar 5 hari. Lebih lama lagi dan perang akan mempengaruhi perkembangan persekutuan. Itu seharusnya tidak cukup. Si Feng meniru senyum samar Aqua setelah memikirkannya. Cukup. Untuk sesaat, Aquaros bertanya-tanya apakah dia salah dengar si Feng. Entah itu, atau dia secara tidak sengaja memberitahu dia angka yang salah, menyatakan pendapatan bersih persekutuan sebagai 350.000, bukan 35.000. Mehem, sudah cukup. Beritahu Melankolik dan Yulan dan beritahu mereka untuk melihat persiapan yang diperlukan di kerajaan malam gelap, kata si Feng, mengangguk. Dia kemudian memutus panggilan dan melanjutkan menuju persekutuan perdagangan cahaya lilin untuk mempersiapkan serangan penguasa api. Beberapa hari yang lalu, dia tidak akan cukup percaya diri untuk memulai perang harga dengan Starling di kerajaan malam gelap, tetapi dia telah membeli 500 batu permata stamina dari Wandering Merchant Zal Bintang 4. Berbagai kekuatan besar sangat membutuhkan batu permata stamina karena mereka semua mulai menjelajahi peta netral. Sayangnya, peta netral ini belum memiliki kota atau kota persekutuan di mana pemain bisa beristirahat. Selain itu, berbagai persekutuan besar belum dapat mentransfer kota persekutuan mereka ke peta netral ini, yang berarti penjelajahan itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan dan stamina pemain. Sementara itu, semakin kaya peta netral itu, semakin hasyar lingkungannya. Akibatnya, pemain mengeluarkan stamina lebih dari biasanya saat menjelajahi peta ini. Pemain bahkan akan mengkonsumsi stamina sambil berdiri diam di beberapa peta netral, dan bahkan jika mereka duduk untuk beristirahat, pemulihan stamina mereka hanya akan cukup untuk membatalkan tingkat konsumsi pasif. Pemain tidak bisa bertahan lama di peta ini. Meskipun ada beberapa ramuan yang membantu pemulihan stamina di pasaran, ramuan itu sangat langka. Berbagai kekuatan besar biasanya menyimpan ramuan ini untuk anggotanya, jarang menjualnya. Ambil Zero Wing, misalnya. Meskipun Zero Wing dapat membuat ramuan stamina eksotis, hanya ada 10 pemain yang mampu memproduksinya, namun persekutuan memiliki lebih dari 500.000 anggota. Setelah mengurangi kebutuhan guild, sangat sedikit ramuan stamina eksotik tersisa yang bisa dijual di pasaran. Kesulitan ini hanya meningkatkan nilai stamina gemstone. Pertama, stamina gemstone tidak memiliki durasi yang ditentukan, itu tidak akan hilang setelah jangka waktu penggunaan tertentu. Kedua, tidak ada batasan level. Karenanya, pemain dapat menggunakan stamina gemstone sepanjang karir mereka di domain God.
Jika pemain menggunakan 3 batu permata stamina, mereka tidak perlu khawatir tentang konsumsi stamina saat menjelajahi peta netral di bawah level 100. Karena itu, berbagai kekuatan utama telah menjadi gila untuk batu permata stamina di masa lalu, masing-masing dengan mudah menjual 300 emas di sebuah lelang. Sementara Si Feng menyiapkan semua jenis peralatan dan ramuan tahan api, pemain di seluruh kerajaan Star Moon telah menemukan serangan Starling di Zero Wing, dan keributan meletus di seluruh kerajaan. Starling akhirnya mulai bergerak. Aku tahu Starling tidak bisa menerima rasa malu karena kalah dari Zero Wing yang berbaring. Meskipun Zero Wing memiliki banyak ahli, persaingan antara berbagai kekuatan adalah salah satunya keuangan. Bagaimana Zero Wing bisa bersaing dengan Starling tanpa pendukung? Starling cukup mengesankan. Ini sebenarnya memburu anggota Zero Wing dengan menawarkan untuk melipat gandakan gaji mereka. Saya mendengar bahwa beberapa ratus anggota Zero Wing telah keluar untuk bergabung dengan Starling. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah pemain gaya hidup tingkat lanjut. Ini kemungkinan besar akan melukai firma perdagangan cahaya lilin. Saya juga akan tergoda. Bagaimanapun, mereka bisa bergabung dengan negara adidaya dan mendapatkan 3 kali lipat gaji normal mereka. Bukan itu saja yang dilakukan Starling. Kudengar mereka mulai membeli material Star Moon Kingdom dengan harga tinggi juga. Ia juga menjual produk serupa ke Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin dengan harga yang jauh lebih rendah. Akibatnya, lalu lintas pemain Candlelight menurun. Zero Wing dalam masalah sekarang. Ia baru saja mengamankan rumah lelang kota Sungai Putih setelah berjuang begitu keras, dan sama seperti ia telah memperoleh dana untuk memulai jalur menuju kekuatan super, Starling telah melompat dan melakukan langkah seperti itu. Perkembangan Zero Wing kemungkinan akan mandek. Benar saja, negara adidaya tidak boleh diprovokasi begitu saja. Pada titik ini, pemain Star Moon Kingdom telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekayaan negara adidaya. Meskipun mereka baru-baru ini memiliki pandangan optimis tentang masa depan Zero Wing, berharap bahwa Zero Wing dapat muncul sebagai pemenang dari perang harga dengan Starling adalah tidak realistis. Sementara itu, seorang wanita cantik dengan jubah ungu tua memasuki salah satu bar tingkat lanjut kota Sungai Putih. Begitu dia melihat pria parubaya yang mengenakan baju besi kulit hitam pekat di bar, dia bergegas ke arahnya. "Komandan, saya baru saja menerima pesan dari Seven Sins. Starling tidak hanya berhasil mengamankan 3 rumah lelang, tetapi juga menjadi anggota tingkat lanjut di Kamar Dagang Rahasia." Sebagai anggota tingkat lanjut, hal pertama yang dilakukan Starling adalah menggunakan otoritasnya untuk mengadakan serikat lanjutan. Sepertinya Starling mencoba menendang Zero Wing keluar dari rahasia, Yi Luofei segera melaporkan. Sebuah serikat tingkat lanjut, Yan Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil berkata, "Benar saja, berharap persekutuan tanpa latar belakang bisa menjadi negara adidaya adalah impian orang bodoh. Karena itu masalahnya, mari kita kembali ke kerajaan naga hitam. Di dalam kamar dagang rahasia, ada 2 tingkat keanggotaan, dasar dan lanjutan. Tidak hanya anggota tingkat lanjut menikmati otoritas yang lebih besar dan memiliki lebih banyak akses ke sumber daya kamar, tetapi mereka juga dapat mengadakan serikat tingkat lanjut untuk mengusulkan perubahan kepada anggota tingkat lanjut kamar tersebut. Selama lebih dari separuh anggota tingkat lanjut menyetujui proposal tersebut, itu akan segera diberlakukan. Salah satu proposal potensial termasuk mengeluarkan anggota dasar dari kamar. Namun, menjadi anggota tingkat lanjut di kamar dagang rahasia sangatlah sulit. Bahkan tidak semua persekutuan super memenuhi syarat untuk tingkat keanggotaan itu, dan keberhasilan Starling dalam melakukannya tentu saja mengejutkan. Karena Starling bertanggung jawab atas proposal tersebut, anggota tingkat lanjut Secret kemungkinan akan menyetujui penghapusan Zero Wing untuk menghindari memprovokasi negara adidaya dan mencegah yang lain naik di domain God. Sekarang, bahkan keberatan Secret Pavilion tidak bisa menyelamatkan Zero Wing dari nasibnya. Mudah untuk membayangkan akhir apa yang menunggu Zero Wing jika kehilangan akses ke saluran penjualan kamar dagang rahasia. Si Feng, yang menyibukkan dirinya di firma perdagangan cahaya lilin, juga menerima pemberitahuan frustasi dari Yuan Tixin. Setelah hari ini, Zero Wing tidak lagi menjadi anggota kamar dagang rahasia, dan semua urusannya dengan kamar dagang akan segera dibatalkan. Guild Leader Black Flame, keputusan ini adalah hasil dari persetujuan Advance Union. Meskipun pavilion rahasia menolaknya, 5 anggota tingkat lanjut lainnya memilih proposal tersebut. Tidak ada yang bisa dilakukan pavilion, kata Yuan Tixin dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, itu aturannya. Meskipun, saya harus berterima kasih kepada pavilion untuk memilih mendukung Zero Wing, kata Si Feng, terkekeh.
Meskipun Zero Wing bukan lagi bagian dari kamar dagang rahasia, jika persekutuanmu membutuhkan sesuatu, pavilion rahasia dapat membantu dengan hal-hal kecil. Hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Yuan Tixin menawarkan dengan tulus. Terima kasih. Si Feng mengangguk dengan penuh penghargaan. Ketika Si Feng mengetahui tentang pengusiran Zero Wing dari kamar dagang rahasia, berita tentang masalah ini menyebar ke seluruh kerajaan Star Moon, menyebabkan keributan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Secret akan mencaplok Zero Wing tanpa berpikir dua kali. Dengan ini, Zero Wing akan merasa lebih sulit untuk bertahan dari tekanan ekonomi Starling. Sayap 0. Apakah kamu tidak ingin bermain? Saya akan memberikan perhatian penuh saya kali ini. Lu Xingluo, di kerajaan malam gelap yang jauh, tertawa ketika dia menerima laporan terbaru tentang Zero Wing. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Zero Wing, tapi sekarang Starling telah mengamankan posisinya sebagai penguasa kerajaan malam kegelapan, baik jiwa yang tak terkalahkan maupun kerajaan merah tidak cocok untuk kehebatannya di kekaisaran. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang posisi Starling di kekaisaran, dia punya waktu untuk menghukum Zero Wing karena membuat marah Starling. Sementara itu, senyum melankolis dan Yulan baru saja tiba di salah satu toko 100 bunga istana di kota malam gelap yang diambil alih oleh Zero Wing. Guild Leader, semua toko cahaya lilin di kekaisaran telah diisi dengan batu permata stamina dan ramuan stamina eksotis. Kami bisa mulai menjualnya kapan saja, Melancholic Smile melaporkan setelah menelepon Si Feng. Baik, mulailah operasinya. Si Feng memerintahkan. Sudah waktunya kita memberi pelajaran pada Starling.